Kurang dari 24 jam, Angkatan Bersenjata Yaman kembali melancarkan serangan ke Bandara Ramon. Mengutip dari Tribun News, pada 8 September, diketahui sebuah drone menargetkan terminal bandara. Sementara pesawat tak berawak lain diarahkan ke pusat penelitian nuklir di Mona. Saluran 14 Israel melaporkan adanya ledakan di dalam Bandara Ramon akibat drone Yaman. Saksi mata juga menyebut dentuman keras terdengar di sekitar kawasan tersebut. Media Israel menambahkan bahwa sirene peringatan diaktifkan di area bandara serta otoritas menutup wilayah udara di sekitarnya. Sirene juga berbunyi di seluruh wilayah Israel Selatan setelah serangan drone lain dilaporkan. Di Negev Selatan, alarm tambahan diaktifkan sebab kekhawatiran infiltrasi pesawat tak berawak di dekat Dimona dan zona industri Rotem. Media Israel menyebut drone itu memang ditunjukkan ke fasilitas nuklir di Mona, namun berhasil dicegat. Seorang aktivis Bosnia memperingatkan kemungkinan pasukan Israel bisa saja menggunakan tembakan untuk menghentikan armada bantuan menuju Gaza. Mengutip dari Tribun News, pada 8 September, ia menilai pasukan Israel bisa menggunakan taktik lain untuk menggagalkan perjalanan kapal. Aktivis itu menduga langkah itu bisa berupa tembakan langsung atau upaya menenggelamkan kapal. Jika hal itu terjadi, ia menegaskan peserta misi lebih memilih menyelamatkan rekan-rekan mereka ketimbang melanjutkan perjalanan. Selain itu, dilaporkan kesadaran masyarakat Eropa terhadap situasi Gaza meningkat setiap hari. Bahkan, armada internasional itu juga mendapat dukungan luas dari berbagai negara. Ditaksir, Israel kemungkinan tidak akan menahan para peserta. Jet tempur Israel dilaporkan melakukan serangan udara di pedesaan Homs, Suriah pada Senin 8 September 2025 malam. Mengutip dari Al-Mayadin pada 9 September, bahwa serangan itu dilakukan dari wilayah udara Lebanon Utara menurut laporan media lokal. Kantor berita Suriah mengonfirmasi ledakan terjadi di sekitar kota Homs. Belum ada rincian terkait target, kerusakan material maupun korban akibat serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk tindakan Israel yang dianggap melanggar kedaulatan negaranya. Damaskus menilai serangan itu juga mengancam keamanan serta stabilitas regional. Mereka mendesak komunitas internasional mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Israel. Diketahui serangan ini bertepatan dengan rencana pertemuan antara pejabat Suriah dan Israel minggu ini. Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Sibani dijadwalkan bertemu Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer. Pertemuan yang dimediasi Washington itu disebut bertujuan membahas pengaturan keamanan. Putaran sebelumnya di Paris membicarakan stabilisasi Suriah Selatan dan pencegahan eskalasi di dataran tinggi Golan. Di satu sisi, di Damaskus muncul kecurigaan bahwa Israel menggunakan kekuatan militer sebagai alat tawar-menawar politik. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengancam warga Palestina di kota Gaza agar segera pergi. Peringatan itu disampaikan ketika PBB menuding Israel melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk menilai Israel melakukan kejahatan perang berulang kali dan harus bertanggung jawab di Mahkamah Internasional. Seruan PBB itu muncul saat pasukan Israel terus menghancurkan kota Gaza. Pertahanan sipil Palestina melaporkan lebih dari 50 bangunan diratakan dan 100 lainnya rusak. Mereka menuduh Israel sengaja menargetkan blok perumahan dan perkemahan pengungsi hingga menghancurkan lebih dari 200 tenda. Masjid dan lapangan olahraga dilaporkan ikut menjadi sasaran serangan udara. Mengutip dari Al Jazeera, pada 8 September dilaporkan tak hanya genosida, Israel dituding kerap memborbardir bantuan dan memblokir jalur distribusi ke Gaza. Sementara itu, militer Israel sendiri mengakui 4 tentaranya tewas akibat ledakan bom pinggir jalan di Gaza Utara. Tentara Yaman dilaporkan kembali melancarkan serangan drone ke beberapa titik strategis Israel. Mengutip dari Tasnim News pada 8 September, bahwa juru bicara militer Yaman Yahya Sa'ad menyebut pihaknya menargetkan Bandara Ramon. Selain itu, drone juga diarahkan ke Bandara Ben Gurion yang dikenal sebagai bandara utama Israel. Serangan lain ditunjukkan ke kawasan sensitif di Domina yang menjadi lokasi pusat penelitian nuklir Israel. Militer Yaman menyebut operasi itu berhasil menembus sistem pertahanan udara Tel Aviv. Mereka menilai keberhasilan tersebut menunjukkan kelemahan besar dalam sistem pertahanan Israel. Selain menciptakan kepanikan di kalangan warga Israel, serangan itu juga disebut mengirim pesan strategis. Yaman mengklaim pihaknya semakin maju dalam kemampuan teknologi drone yang digunakan dalam operasi militer.